ada rasa yang benar-benar utuh dijaga agar rasa itu bisa nyampe ke penonton dengan cara yang lebih nyes. Damai meski nyesek di dada. Karena ada gambaran realita yang diiris tipis-tipis satu demi satu. Aku mau punya anak. Kamu mau punya suami? Salam sinema, sahabat sinemalogi. Pangku adalah film drama yang disutradarai Reza Rahadian. Film ini dibintangi Claresta Taufan, Ferdy Nuril, Christine Hakim, Shakil Fauzi Aisy, Devano Danendra, dan lain-lain. Sartika yang diperankan Claresta Taufan, perempuan muda yang sedang hamil, pindah dari kota asal dengan harapan bisa memberi masa depan lebih baik bagi anaknya. Ia bertemu Maya yang diperankan Christine Hakim, pemilik kedai kopi di Pantura. Maya merawat Sartika dan membantu persalinannya. Setelah Sartika melahirkan, Maya merayunya bekerja menyuguhkan kopi sambil dipangku. Hingga suatu hari Sartika bertemu dan jatuh cinta dengan sopir truk distributor ikan bernama Hadi yang diperankan Ferdy Nuril. Akankah Sartika menemukan kebahagiaannya? Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Ada banyak poin plus yang bisa ditemukan di film ini yang membuktikan bahwa karya Reza Rahadian bukan karya abal-abal yang menjual teknik konflik didramatisir sampai overdosis. Pangku tidak seperti itu. Saya melihat ada rasa yang benar-benar utuh dijaga agar rasa itu bisa nyampe ke penonton dengan cara yang lebih nyes. Damai meski nyesek di dada. Karena ada gambaran realita yang diiris tipis-tipis satu demi satu untuk bisa dinikmati oleh kita yang haus akan sajian potongan kehidupan lain dari biasanya. Reza Rahadian memaparkan hasil riset dengan penuh kehati-hatian. Gambaran lanskap dunia Pantura bisa teradopsi dengan begitu seksi. Bagaimana tanah pinggiran utara Jawa ini disetting tanpa hiasan-hiasan cantik. Tampil nyata apa adanya. Warung kopi kumuh lusuh sekaligus menyediakan bilik untuk bercumbu, sekaligus ruang untuk Sartika dan anaknya berpeluk saling menguatkan. Geser dikit, berderetan rumah-rumah karaoke yang saling bersaing tanpa kelihatan sikut menyikut. Jujukan masyarakat menengah ke bawah, alias rakyat miskin. Semua berhasil dituangkan Reza Rahadian tanpa sekat dan tedeng aling-aling. Karena dari point of view Sartika, Ibu Maya, Bayu, Pak Jaya, Gilang, Asep, Yuna, dan yang lain, mereka menyadari bahwa hidup tidak dalam keterbatasan. Mereka hidup dalam kepasrahan, tidak menuntut, dan lebih memilih berdamai dengan keadaan. Masih bisa makan syukur, syukur-syukur masih bisa kerja. Selegowo itu. Kalau dipikir-pikir, nampaknya gak banyak sutradara baru yang punya pemahaman dan pemikiran seperti Reza. Bertahun-tahun dia ngilmu gratis dari jalur pengalaman dia sebagai aktor. Berkelindan dengan masalah teknis yang selalu dihadapkan sehari-hari saat syuting. Sehingga dari situ dia punya kesempatan belajar yang gak pernah putus. Bisa dipastikan dia berguru pada sutradara yang pernah bekerja sama. Tukar ilmu bagi pengalaman, dan hasilnya film Pangku menjadi sangat menawan untuk ukuran orang yang baru jadi sutradara. Talent-talent di film ini seperti dibiarkan lepas, menyatu dengan Pantura, menyatu dengan kehidupan yang sendu, menyatu dengan rumah karaoke, menyatu dengan warung Bu Maya, menyatu dengan gerobak mie ayam, menyatu dengan tempat pelelangan ikan, menyatu dengan sekolah, menyatu dalam bilik senggama, menyatu dalam sebuah pangkuan. Pemain pendukung di film ini berhasil menambal gambar sehingga nampak sangat realistis. Saya sangat yakin Reza menambahkan karakter Yuna dan Sita bukan untuk jadi bahan lucu-lucuan. Ya, sejak kapan berprofesi menjadi pekerja seks itu lucu? Mereka adalah perempuan yang bekerja,
dengan beban ganda, korban dari ketidakadilan gender. Reza sukses memberikan tontonan penuh satir, ironi, dan sebuah pertanyaan. Yakin kau bisa mentertawakan itu? Sangat jelas dalam cerita bagaimana sosok Ibu Maya yang masih harus aktif di usia senja untuk tetap mencari penghasilan sebagai upaya untuk bertahan hidup. Sementara suaminya hanya bisa diam meratap tak bersuara. Seakan dia bilang bahwa hidupnya sudah selesai saat dia tidak bisa bekerja. Tapi berbeda dengan perempuan, mereka selalu diharuskan kuat dan tangguh. Karena konstruksi sosial yang sudah kadung melekat di masyarakat sangatlah pedih. Di film ini, perempuan termarginalkan. Di awal film saja sudah dicap sebagai beban karena daya tahannya yang selalu diragukan. Dianggap nggak kompeten dan langsung diarahkan ke pekerjaan yang lebih gampang, yaitu jaga warung kopi sambil merayu pembeli lewat di pangku. Pilihan lainnya jadi LC, lebih mentereng. Karena kelasnya bukan lagi warung kopi. Semua pemain bermain maksimal, bahkan secangkir kopi pun sukses mengambil peran yang berisi. Layang-layang, rokok, ikan sisa, celengan bayu, televisi butut, sofa merah marun, hingga gerobak mie ayam. Semua saling berchemistry. Meski bernafaskan pantura, Reza sepertinya sudah paham terkait batasan-batasan tontonan yang mengandung paparan unsur seksualitas itu kayak gimana. Sehingga nggak satupun visual yang dimunculkan memiliki unsur eksploitatif terhadap perempuan. Reza terlihat sekali sangat bisa memahami perempuan. Dan menurut saya, Reza berhasil melakukan riset dengan baik. Dia yang nggak kebingungan dengan bahasa apa yang bakal digunakan di filmnya, sehingga lebih bisa diterima daripada harus maksain diri dengan gaya kejawa-jawaan atau kesunda-sundaan. Bahkan pemilihan scoring dan soundtrack yang digunakan, sepertinya Reza juga sangat pemilih. Menjadi sebuah keputusan tepat saat dia memilih salah satu lagu dari Iwan Fals sebagai pengisi soundtrack. Karena terang saja, saat lagu itu berkumandang, nggak sedikit penonton yang ikut bernyanyi menggunakan air matanya. Mungkin karena sudah pernah bekerja sama di film 24 Jam bersama Gaspar dan melihat referensi film lain yang sudah digarap oleh Theo Gay Hian, Reza nggak ragu buat memanfaatkan skill kepekaannya untuk menyorot gambar demi gambar, detail demi detail yang bisa menghidupkan segala pantura di film Pangku. Dan itu berhasil menurut saya. Pada akhirnya, Pangku berhasil memotret liku-liku hidup perempuan yang dilabeli sebagai ibu, sebagai istri, sebagainya. Perempuan-perempuan pantura di film ini digambarkan memiliki nafas perjuangan masing-masing dengan caranya masing-masing. Bersyukurlah kamu yang bisa memilih bahagiamu sendiri. Skor dari saya. Demikian video reaksi dari film Pangku yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.